Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dan kembali lagi, nama saya Sulaiman, mahasiswa Universitas Al-Ihya Kuningan. Dan video ini akan membahas tentang sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan. Seperti biasa, setiap materi atau pembahasan tersebut ada sebab atau asal usulnya. Sejarah peradaban Islam itu sebagai ilmu pengetahuan, yaitu ceritanya atau kita asal usulnya dari sini terlebih dahulu, dari latar belakang masalah terlebih dahulu ya. Kodifikasi umat Islam saat ini banyak tertinggal dalam berbagai aspek kehidupan bila dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Ini tentu sebuah fenomena yang memprihatinkan karena sangat berbeda dengan kemajuan yang diraih atau ditoreh oleh periode-periode pendahulunya, terutama dari zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Terus pengertian sejarah, apa sih itu sejarah ya? Dalam bahasa Arab, sejarah disebut tarikh, yaitu yang berarti ketentuan masa, yang artinya itu ketentuan masa. Sedangkan menurut istilah yaitu keterangan yang telah terjadi di kalangan masa lampau atau masa yang sudah ada. Sejarah gitu ya, atau peristiwa-peristiwa yang terdahulu itu bisa disebut sejarah. Tapi tidak semua peristiwa di masa lampau itu disebut dengan sejarah, karena dalam teori ini atau teori agar disebut sejarah ada teorinya gitu ya, ada persyaratannya gitu. Jadi agar peristiwa tersebut menjadi sejarah atau menjadi teladan untuk di masa atau generasi yang selanjutnya, itu dengan harus memenuhi syaratnya, antara lain yaitu peristiwa itu unik, harus unik. Unik, tidak biasa atau terjadi secara fenomenal ya, harus unik, ya. Terus yang kedua, peristiwa perubahan. Terus yang ketiga, peristiwa yang bersifat kausalistik ya, atau bukan kebetulan ya. Peristiwanya itu tidak kebetulan, tidak ujug-ujug ini harus dijadikan sejarah dengan peristiwa ini ya. Atau dengan turunnya bintang dari langit ke bumi, itu jadikan peristiwa ujug-ujug, tapi hasil tidak ada kebuktiannya, karena turunnya bintang ke bumi itu harus melewati atmosfer ya. Dari situ maka tidak mungkin, tapi bisa mungkin saja kalau sudah dikehendakkan oleh Allah ya, maka harus melewati atmosfer. Jadi bintang tersebut akan hancur oleh pelindung bumi, jadi tidak mungkin jatuh ke bumi dengan keadaan utuh. Terus yang selanjutnya itu memiliki arti yang penting dalam kehidupan. Jadi sejarah itu atau peristiwa tersebut
harus mempunyai perubahan untuk hidup atau pentingnya dalam kehidupan. Nah, dari situ peristiwa seperti peristiwanya perang Badar, perang Jamal atau perang Siffin tersebut itu dapat disebutkan sejarah. Kenapa? Karena itu memenuhi kriteria unik ya, dapat peristiwa perubahan ya. Tadinya sebuah wilayah tersebut banyak yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah, maka akan diadakan perang agar yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah itu bisa mengikuti ajaran Rasulullah, tapi Rasulullah tidak memaksa, namun dari kalangan yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah terlebih dahulu ingin memerangi Rasulullah. Dari situ peristiwanya ya, contohnya. Terus dari perang-perang tersebut itu artinya ada dalam pentingnya kehidupan. Apa sih pentingnya kehidupan untuk kehidupan kita? Yaitu membela suatu agama atau suatu yang benar di jalan Allah untuk mempertahankan agar agama atau ajaran Rasulullah itu bisa sampai kepada generasi-generasi kita seperti ini ya. Jadi supaya generasi-generasi tersebut, generasi-generasi yang sekarang ini bisa memahami ajaran-ajaran agama Islam itu prosesnya cukup panjang dan cukup harus dipertahankan, karena adanya dua perbedaan, yaitu dari kalangan non Islam dengan yang Islam itu ya. Jadi kalangan non Islam itu berpegang teguh dengan ajaran-ajaran mereka nya. Namun kata Nabi itu sudah tidak berlaku lagi, harus harus mengikuti, harus berpindah ajaran kepada utusan Allah yang selanjutnya, yaitu Nabi yang harus, dan yang terakhir itu yang paling benar itu agama Islam. Maka Nabi itu sangat prihatin kepada orang-orang yang belum masuki yang Islam. Jadi disitulah harus dipertahankan agama Islam dan harus disampaikan kepada umatnya sampai akhir hayat itu. Terus urgensi pembelajaran sejarah kita singkat saja ya. Dalam materi ini disingkat saja langsung kepada urgensi pembelajaran sejarah. Sejarah merupakan salah satu jenis mata pelajaran yang tidak disukai. Nah, di situ mengapa tidak disukai? Karena hanya menyampaikan materi, tidak ikut serta, karena hanya ucapan saja, hanya materinya saja, namun tidak merasakan. Maka sebagian warga Indonesia ini tidak menyukai pembelajaran sejarah, karena saya sendiri yang membosankan mendengarkannya itu. Tapi teringatnya apa? Teringat dengan tokoh-tokohnya saja, namun tidak memahami atau tidak mendalami tentang peristiwa. Akhirnya sehingga tidak memunculkan rasa empati gitu ya.
Maka untuk guru sejarah sebaiknya atau guru-guru yang lain agar pembelajaran sejarah tersebut dapat kita sukai, dapat diterima oleh sebagian warga Indonesia, itu harus ada cerita atau prakteknya gitu ya, cerita yang menarik agar si pendengar atau mustaminya itu dapat memunculkan rasa empati gitu. Bagaimana sih peristiwa perjuangan dari masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga sampai sekarang ini gitu. Nah, supaya generasi tersebut dapat meniru bisa atau meneladani gitu, maka harus ada cerita atau kebuktian yang zaman sekarang itu dirasakan, karena peristiwa itu pasti akan berulang. Nah, tapi tidak dengan sama mungkin atau pelakunya sama gitu, tidak. Namun peristiwa itu ada berkaitan atau bahkan berulang lagi karena dunia ini berputar. Oke. Makna selanjutnya itu makna peradaban Islam. Peradaban dalam bahasa Arab itu disebut tamadun. Itu secara istilah yaitu kebudayaan ya. Kebudayaan yaitu makna peradaban ini yaitu kebiasaan, contohnya kebiasaan dalam satu wilayah, yaitu ya satu wilayah yang sebenarnya tidak hanya satu wilayah, seharusnya semua yang ada di dunia ini harus mengikuti dengan sebenarnya gitu ya, menurut saya itu harus mengikuti peradaban Islam, itu harus memegang dengan teguh agama Islam, harus mengikuti agama Islam gitu ya. Karena agama yang paling benar itu agama Islam, tidak hanya lain, satu cukup, agama Islam ya. Nah, harus mengikuti budaya Islam, itu seperti contohnya budaya diadakannya sholat, diadakannya mengaji, diadakannya menjauhi maksiat dan mentaati peraturan Allah Subhanahu wa taala yang sudah disampaikan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus selanjutnya yaitu sejarah sebagai ilmu pengetahuan. Nah, ini ya, ini sejarah sebagai ilmu pengetahuan. Dengan demikian ilmu, pengertian terlebih dahulu ya. Dengan demikian ilmu adalah rangkaian aktivitas manusia yang rasional dan kognitif dengan berbagai metode berupa aneka prosedur dan tata langkah sehingga menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematis mengenai gejala-gejala kealaman yang ada di masyarakat untuk mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman, memberikan penjelasan ataupun melakukan penerapan. Nah, itu ya, sejarah sebagai ilmu. Diadakannya sejarah, maka setiap wilayah itu harus mengikuti yang ada sejarah. Contohnya Rasulullah, sejarah dalam Rasulullah itu Rasulullah mengadakan sholat 5 waktu, maka dari situ selain sholat ada juga sedekah atau selalu berbuat baik kepada umat atau makhluknya Allah. Sedangkan secara istilah pengetahuan dapat diartikan sebagai suatu yang diperoleh dengan pengalaman dan ilmu merupakan salah satu dari cabang pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan adalah deretan konsep dan seksama konseptual yang
berhubungan satu sama lain sebagai hasil eksperimen serta observasi yang diperoleh melalui pengalaman. Nah, langsung saja kesimpulan. Sejarah peradaban Islam adalah kemajuan dan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam satu periode kekuasaan Islam, mulai dari periode Nabi hingga sampai perkembangan kekuasaan Islam saat ini, berperan dalam melindungi pandangan hidup Islam, terutama dalam hubungan dengan ibadah, penggunaan bahasa, dan kebiasaan hidup masyarakat. Ilmu pengetahuan adalah, nah udah terangkan, udah disampaikan tadi ya. Mungkin sekian dan cukup sekian dari saya. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.